Assalamualaikum Sobat SPD. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan informasi tentang Mola TV. Jadi ini akan berlaku juga di Mola TV yang streaming, juga Mola TV yang di parabola tentunya ya. Di sini beritanya adalah Mola TV sudah tidak memperpanjang lagi hak siar Liga Inggris. Jadi ini sudah 3 tahun ya. Jadi memang rata-rata pemegang hak siar Liga Inggris itu ya bertahan 3 tahun, karena memang setahu saya ya itu syarat untuk pembelian hak siar itu memang langsung 3 tahun. Jadi mereka penyelenggaranya itu langsung dijeder gitu ya, maunya 3 tahun. Oke, jadi di sini saya sudah lihat sendiri di Twitter, terus ada juga di Instagram, dan sobat yang berlangganan itu bahkan juga dikirimkan email tentang informasi yang ada di samping layar ini. Jadi ini di Twitter ya. Di sini ada pengumuman termasuk cara refundnya. Kalau sobat yang berlangganan biasanya kan ada yang berlangganan setahunan gitu ya. Sobat mungkin bisa lihat sendiri di emailnya. Dan di sini ada yang lebih jelas ya. Jadi ini supaya lebih jelas di Zoom. Jadi saya bacakan saja ya. Dear pelanggan Mola, setelah melakukan perbaikan sistem selama kurang lebih 3 bulan, kami menginformasikan bahwa sistem berlangganan akan kembali diaktifkan pada tanggal 8 Februari 2022, sehingga mengakhiri masa tayangan gratis di Mola. Bagi Anda yang memiliki paket langganan, sisa paket Anda akan kembali dilanjutkan efektif per tanggal 8 Februari 2022 dengan masa sisa paket yang sama dengan saat paket langganan Anda kami bekukan masa langganannya. Contoh, jika paket Anda masih tersisa 5 bulan saat layanan mengalami perbaikan sistem yaitu 2 November 2021, maka saat paket langganan kembali diaktifkan, masa berakhir paket menjadi Juli 2022. Oke, ini masih ada lanjutannya ya. Bagi pelanggan yang membeli paket jangka panjang Premier League atau Liga Inggris, kami informasikan bahwa kami tidak memperpanjang penayangan Liga Inggris di musim depan. Bagi Anda yang masih memiliki paket aktif setelah bulan Mei 2022, kami menyediakan kesempatan untuk mengajukan pengembalian biaya langganan atau refund, biaya paket langganan yang tersisa yang akan dihitung secara pro rata. Untuk pengajuan refund, silakan mengirimkan data berlangganan Anda yang sesuai dengan data registrasi langganan Mola kepada Customer Support Mola di alamat email support@mola.tv dengan melampirkan data dan informasi yang diperlukan. Batas akhir pengiriman data dan informasi sebagai syarat pengajuan refund selambat-lambatnya pada tanggal 28 Februari 2022. Proses pengembalian dana akan dilakukan paling lambat sampai 31 Maret 2022 dan akses berlangganan Anda akan berakhir 31 Mei 2022. Terima kasih telah menjadi pelanggan Mola. Salam Mola. Oke, jadi sudah resmi ya, Mola TV tidak lagi menyiarkan Liga Inggris. Begitupun nanti Mola TV yang di parabola juga sama ya. Tapi untuk proses refund dan segala macam di sini saya tidak paham. Jadi silakan menghubungi customer service dari Mola TV-nya. Oke, di sini ada yang mau saya bahas sedikit tentang hak siar Liga Inggris ya. Karena pasti pelanggan akan menanyakan tahun depan di mana lagi hak siar Liga Inggris. Karena yang pakai parabola pun dari zaman dulu itu sampai ganti-ganti parabola ya. Itu sudah bermacam-macam merek ya, dari Big TV, Indovision zaman dulu ya, terus Orange TV, Cavision dan lain-lain. Jadi berpindah-pindah. Jadi yang punya parabola yang suka nonton Liga Inggris biasanya receivernya banyak dan parabolanya juga banyak. Oke, jadi ini akan saya bahas kenapa hak siar Liga Inggris selalu berpindah-pindah. Sebelumnya saya sudah buat video ini mungkin di tahun lalu ya, menjelaskan tentang hak siar Liga Inggris juga ya, kenapa pindah-pindah. Oke, di sini saya bahas tapi sekilas aja ya. Jadi yang seingat saya, dan mohon maaf kalau nanti ada yang salah, silahkan dikoreksi aja di bawah. Jadi ini semua berdasarkan pendapat saya, opini saya. Jadi bukan berarti yang semua saya ucapkan ini benar ya. Jadi hanya seingatan saya aja. Oke, kita mulai ya. Jadi biasanya Liga Inggris itu memang hak siarnya harus dibeli langsung selama 3 tahun. Jadi penyelenggara utamanya nih itu sudah peraturan di pusatnya. Terus kemudian misalkan di Indonesia ada yang memiliki hak siar Liga Inggris yang paling lama ya, seingat saya itu adalah Indovision tuh sampai 6 tahun apa lebih gitu ya. Pokoknya dia lebih dari 3 tahun. Jadi ini menurut saya yang paling kuat ya. Bahkan waktu itu Indovision sempat menjadi nomor 1 juga di Indonesia karena memang menyiarkan Liga Inggris ya. Karena untuk penggemar Liga Inggris itu memang benar-benar fanatik banget. Jadi biasanya memang langganannya pun langsung setahun gitu ya. Oke, sedikit saya bahas tentang yang di negara tetangga yaitu Thailand ya. Seingat saya loh ya. Jadi di Thailand itu juga zaman dulu itu Liga Inggrisnya dibeli oleh
TV berlangganan mereka, atau saya sebut di sini biar singkat Pay TV ya. Jadi dibeli oleh Pay TV yang tadinya bukan nomor 1. Jadi Pay TV yang standar bersaing tapi dia bukan nomor 1 ya. Dibeli selama 3 tahun dan tiba-tiba menjadi Pay TV nomor 1 di Thailand selama 3 tahun ibaratnya. Nah, selama 3 tahun tersebut mereka bukannya untung. Jadi pelanggan udah semua pindah ke Pay TV tersebut. Bahkan pesaing-pesaingnya itu udah mau bangkrut. Karena memang rata-rata kan orang yang suka Liga Inggris ya nontonnya pasti di TV berlangganan ya. Jadi mereka males ya nyari yang gratisan-gratisan gitu. Mereka lebih senang simple ya. Jadi berlangganan. Tapi sayangnya walaupun jadi nomor 1 selama 3 tahun tersebut, sayangnya tidak mendapatkan profit atau minus. Jadi belum balik modal. Bahkan yang nomor 1 tersebut justru jadinya ya bisa dibilang bangkrut gitu ya, nyaris bangkrut karena ya nggak balik modal. Oke, itu di Thailand, tapi negara mereka sekarang sistemnya udah dirubah ya. Jadi Liga Inggris itu jatuhnya patungan. Jadi di negara itu biasanya dikumpulin nih investor, perusahaan-perusahaan besar yang mau membeli hak siar Liga Inggris, jadi disponsori gitulah, dan mereka menaruh iklannya di sana. Walaupun tidak balik modal, setidaknya mereka bisa iklan dan ibaratnya kan memang untuk rakyat. Jadi dibalikin lagi ke rakyat, mereka bisa nonton gratis dengan STB khusus pastinya ya. Oke, di sini saya lanjutkan yang di Indonesia. Jadi yang paling kuat itu tadi ya MNC Vision kalau sekarang namanya. Jadi yang megang Liga Inggris paling lama. Terus kemudian juga sempat dipegang oleh Big TV. Di saat Big TV baru launching, mereka juga langsung ambil hak siar Liga Inggris karena memang buat promosi ya. Tapi sayangnya ya sobat sudah bisa baca ya, setelah megang hak siar Liga Inggris, tahun berikutnya dilepas dan sekarang Big TV pun sudah tidak ada. Terus kemudian lanjut lagi dipegang juga sama Orange TV, dan sobat tahu ya sekarang bagaimana nasib Orange TV juga sudah tidak ada. Dan sebelum masuk di Next Parabola itu juga sempat dipegang oleh Cavision ya. Jadi sebenarnya waktu dipegang oleh MNC Group ya. Jadi MNC Group kan masih megang Liga Inggris ya, di parabolanya juga MNC itu juga diecer. Jadi rata-rata kalau sudah dibeli hak siar pemegang utama nih, misalkan nggak balik-balik modal ya, mereka bisa ecer nih ke Pay TV kecil atau bahkan TV-TV kabel di daerah gitu ya, dijual kembali gitu hak siarnya. Jadi yang waktu itu yang megang ya Orange TV, terus Cavision ya. Dan sobat tahu ya kemarin Cavision sempat goyang juga ya di masa-masa mereka ibaratnya sudah benar-benar sulit untuk bernapas gitu ya. Akhirnya diambil alih oleh MNC Vision. Jadi sekarang Cavision menjadi strong kembali ya. Ya sobat tahu ya kualitas dari MNC Vision seperti apa, keuangannya seperti apa ya. Sehingga Cavision sekarang bisa dibilang mungkin jadi nomor 1 dalam jumlah pelanggan ya. Jadi pelanggan terbanyak. Terakhir itu saya cek udah 8 juta. Mungkin sekarang sudah jauh lebih dari itu ya. Karena memang Cavision ini kan memang sudah lama juga ya. Dulu juga menyelenggarakan Piala Dunia. Jadi memang siapapun yang memegang hak siar Piala Dunia itu ya sama ya. Nggak balik modal. Jadi mereka hanya ibaratnya membantu Indonesia aja dimasukin ke sini supaya kita bisa nonton Piala Dunia. Jadi yang termasuk Transvision megang Piala Dunia kemarin ya setahu saya ya pastinya nggak balik modal gitu ya. Tapi koreksi kalau saya salah. Terus yang di Thailand juga sama ya, untuk Piala Dunia mereka juga diecer sih setahu saya, di sponsoring ke perusahaan-perusahaan besar gitu ya supaya bantu bayarin hak siarnya. Jadi ya ibaratnya rugi dibuat bersama, hiburan rakyat juga bersama gitu. Terus kalau di Indonesia tadi hak siar Liga Inggris yang terakhir ini ya dipegang oleh Mola TV. Kemudian di menit-menit akhir tuh ya, di saat sudah mau ibaratnya ketok palu ya, akhirnya Mola TV diecer ada juga di IndiHome ya, sobat bisa download Mola TV di IndiHome kemarin. Terus ada juga di TV kabel yang bekerja sama dengan Mola pokoknya, jadi bisa melalui streaming atau melalui yang parabolanya. Jadi kalau parabola itu ya dipegang oleh Next Parabola tadi, jadi itu namanya yang diecer ya, tapi memegang hak siar utamanya adalah Mola. Jadi di saat Molanya berakhir tidak memperpanjang, otomatis yang diecer di bawahnya ini juga ya tutup gitu. Jadi maksudnya bukan tutup perusahaannya, tapi hak siar Liga Inggrisnya yang ketutup gitu ya, jadi tidak diperpanjang juga otomatis. Terus sebenarnya ya dari Liga Inggrisnya sendiri itu pun ya menurut saya ya sudah tidak sehat juga keuangan di sana. Kita berlangganan Liga Inggris kan itu biasanya juga untuk gaji pemain, terus biaya-biaya di sana gitu ya untuk Liga Inggrisnya ya. Ini setiap tahun naik, gaji pemain setiap tahun naik, apalagi pemainnya jadi pemain bintang gitu ya, otomatis ya gajinya makin naik. Jadi setiap tahun ini naik semua. Jadi dari sponsornya pun ibaratnya sekarang mereka sudah kewalahan untuk membantu sponsor Liga Inggris gitu ya, udah mulai berat gitu. Terus kemudian penyelenggara Liga Inggrisnya ini kan juga maunya langsung dibeli selama 3 tahun, dan itu harganya juga semakin naik. Jadi bener-bener mungkin ya banyak klub-klub di sana yang minus juga ya, karena kehilangan sponsor, mungkin sponsornya udah nggak sanggup ngikutin lagi, nggak sanggup bayar gitu ya, akhirnya pada mundur.
Jadi banyak-banyak klub juga yang minus. Tapi untuk hal ini saya nggak bahas ya, karena bukan ranah saya. Silahkan lihat konten yang membahas tentang sepak bola ya, untuk mendalami informasi yang barusan saya sebut. Oke, mungkin sampai di sini aja informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan sobat. Bagi sobat yang nanyain Liga Inggris nanti ada di mana lagi ya, nanti akan saya informasikan setelah sudah ada pengumuman resminya ya. Semoga aja masih ada Pay TV di Indonesia, atau mungkin ya mereka patungan lah ya, patungan seluruh Pay TV Indonesia untuk beli hak siar Liga Inggris, daripada dimonopoli satu orang yang ujung-ujungnya tumbang. Ya lebih baik ya bisa mencontoh negara-negara lain yang diecer gitu ya. Jadi belinya patungan gitu ya, secara bersama-sama. Oke, sampai jumpa kembali. Salam sobat SPD. Wassalamualaikum.